Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Glenn Fitri. I miss your midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kehamilan anak emas ya. Jadi apa itu kehamilan anak emas dan bagaimana keputusan dokter mengenai kehamilan ini ya? Apakah kehamilan anak emas itu sewaktu di USG tampak bayi dengan berkulit emas atau sewaktu di USG tampak bayi dengan perhiasan emas? Oke, semuanya akan kita bahas pada video kali ini. That's right, ini dia videonya. Kehamilan dengan anak emas bukan berarti sewaktu OSG itu tampak bayi atau tempat janin dengan berkulit emas ya. Dan bukan pula sewaktu OSG tampak janin itu memakai banyak perhiasan emas ya, bukan ya. Kehamilan anak emas ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak emas itu artinya anak kesayangan ya. Jadi anak yang paling disayang. Nah, bagaimana dengan kehamilan anak emas ya? Jadi dalam dunia kesehatan, pada dunia kebidanan khususnya ya. Jadi kehamilan anak emas itu adalah kehamilan yang terjadi pada dua kasus ya. Yang pertama, kehamilan yang terjadi pada ibu-ibu yang sangat menginginkan bayi, di mana pernikahannya sudah bertahun-tahun, misalnya sudah ada 5 tahun atau sudah ada 10 tahun, kemudian baru ia mendapatkan kehamilan, maksudnya setelah 5 atau 10 tahun pernikahannya dia baru hamil. Nah, kehamilannya itu masuk dalam kategori kehamilan anak emas ya. Kemudian kasus yang kedua terjadi pada ibu-ibu yang belum punya anak tapi dia hamil dan keguguran. Jadi beberapa kali hamil dan beberapa kali juga dia keguguran. Nah, sewaktu dia kehamilannya yang terakhir itu berhasil, nah kehamilan yang terakhir itu dikategorikan sebagai kehamilan anak emas. Kenapa? Karena kehamilan yang paling dinanti-nantikan ya. Jadi masuk dalam kategori kehamilan anak emas. Bagaimana keputusan dokter mengenai kehamilan anak emas ini untuk persalinannya nanti ya? Jadi karena kehamilan anak emas ini artinya adalah kehamilan anak yang paling dinanti-nantikan, kehamilan yang paling disayang gitu ya. Memang sih semua kehamilan itu paling disayang, tapi kehamilan ini yang sangat-sangat dinantikan oleh ibu-ibu yang belum memiliki anak atau pejuang garis dua ya. Nah, dokter biasanya menyarankan untuk proses persalinannya itu dilakukan dengan SC atau sexual cesarean, yang mana resiko persalinannya itu bisa mungkin diminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi. Jadi dokter biasanya sarankan untuk SC. Tapi semua keputusan medis itu kembali pada pasien ya, kembali pada ibunya. Apakah ibunya mau melaksanakan SC atau tidak ya. Jadi seperti itu ya, kehamilan anak emas ya. Jadi semangat untuk para pejuang garis dua untuk mendapatkan kehamilan anak emas ya. Semoga Allah mudahkan semua ikhtiar dan juga semua keinginan-keinginan ibu pejuang garis dua segera didapatkan, atau ibu-ibu yang sedang hamil dengan kehamilan anak emas ini semoga persalinannya lancar, ibu dan anak selamat, sehat dan selamat ya. Oke, sekian video saya tentang kehamilan anak emas ya. Intinya itu ya, kehamilan anak emas itu adalah kehamilan yang didapat dengan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa ya, atau kehamilan yang sangat-sangat dinantikan. Walaupun semua kehamilan itu dinantikan ya, tapi ini berbeda, lebih dari biasanya, yang mana biasanya kan didapat dengan perjuangan yang luar biasa. Oke, sekian video dari saya.
Jika kata-kata yang saya sampaikan itu ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika kata-kata yang saya sampaikan ini ada salahnya, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon kritik dan saran dengan komen di bawah ya. Jika video ini bermanfaat bisa di-share ya. Ingat ya untuk like, share, dan subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.